Halo Bapak Ibu guru sekalian, perkenalkan kami dari mahasiswa keperawatan UNDI. Apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui tentang LBP atau mungkin kurang informasi tentang LBP? Di sini kami akan memberikan edukasi tentang LBP atau nyeri punggung bagian bawah. Di sini kami akan memberikan tentang pengertian LBP hingga penanganannya LBP. Sebelum Bapak Ibu guru menyimak si videonya, Bapak Ibu guru bisa mengisi link pretest yang ada di bawah ini. Bapak Ibu guru bisa mempost dulu ya untuk mengisi link pretestnya. Apabila sudah, Bapak Ibu guru bisa simak video berikut ini. Low back pain atau LBP merupakan nyeri pada punggung bagian bawah dan bukan merupakan suatu penyakit atau diagnosis untuk penyakit tertentu. Namun, LBP merupakan nyeri yang dirasakan di area yang terkena dan lama terjadinya nyeri bervariasi. Rasa nyeri yang dirasakan pada punggung bagian bawah sumbernya adalah tulang belakang daerah spinal atau punggung bawah, otot, saraf, atau struktur lainnya di sekitar daerah tersebut. Penyebab low back pain ada 3. Yang pertama, faktor mekanik, kemudian faktor medis, dan faktor lainnya. Yang pertama, faktor mekanik meliputi postur tubuh yang buruk seperti kebiasaan duduk atau berdiri dengan posisi yang salah, terutama dalam waktu yang lama. Kemudian aktivitas berat seperti mengangkat beban berat secara mendadak atau dengan teknik yang salah. Lalu gerakan berulang, misalnya melakukan gerakan yang sama berulang-ulang dalam waktu yang lama. Kemudian trauma seperti jatuh atau kecelakaan yang mempengaruhi area punggung bawah. Yang kedua adalah faktor medis meliputi hernia nucleus pulposus, yakni kondisi di mana bantalan di antara tulang belakang menonjol dan menekan saraf di sekitarnya. Kemudian stenosis spinal, yakni penyempitan kanal tulang belakang yang menekan saraf. Kemudian spondylosis atau degenerasi atau kausan pada tulang belakang akibat penuaan. Kemudian skoliosis, kelengkungan tulang belakang yang tidak normal. Dan yang terakhir, spondylolistesis atau pergeseran tulang belakang ke depan atau ke belakang. Yang ketiga, faktor risiko lainnya meliputi yang pertama usia. Risiko low back pain meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian kurang olahraga, sehingga otot punggung dan perut yang lemah tidak mampu menyangga tulang belakang dengan baik. Kemudian yang ketiga, kelebihan berat badan, menambah beban pada tulang belakang. Dan yang keempat, pekerjaan fisik berat seperti konstruksi atau pekerjaan yang memerlukan banyak mengangkat beban. Lalu yang terakhir ada kondisi psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan dapat memperburuk persepsi nyeri. Selanjutnya adalah gejala low back pain. Gejala umum dari low back pain adalah timbulnya rasa nyeri yang menusuk pada bagian punggung bawah. Selain itu, ada beberapa gejala low back pain lainnya, yakni yang pertama, rasa nyeri yang menusuk pada bagian punggung bawah dan bisa jadi menjalar ke pantat, paha, maupun betis. Yang kedua, rasa nyeri timbul saat dalam postur tubuh tertentu seperti sedang membungkuk. Yang ketiga, kesulitan untuk berdiri tegak atau berjalan, atau merasa kaku dan sulit untuk berputar atau membungkuk ke arah tertentu. Yang keempat, nyeri skiatika yang menjalar ke salah satu atau kedua kaki Anda. Kemudian yang kelima, kejang otot terutama pada bagian punggung bawah. Selain gejala fisik, sakit punggung bawah juga dapat mempengaruhi kondisi emosional Anda. Anda mungkin 1. Merasa mudah tersinggung dan marah, 2. Khawatir rasa sakitnya tidak akan pernah baik, 3. Mengalami perasaan tidak berdaya, dan akhirnya nyeri punggung bawah yang berlangsung lebih dari 12 minggu merupakan bentuk nyeri kronis. Yang selanjutnya adalah pencegahan low back pain. Yang pertama, menjaga postur tubuh. Duduk dengan posisi punggung tegak dan kaki menapak pada lantai. Gunakan kursi dengan sandaran punggung yang mendukung lengkungan alami tulang belakang. Yang selanjutnya, hindari duduk atau berdiri terlalu lama dalam satu posisi. Saat mengangkat beban, tekuk lutut bukan dengan menggunakan punggung. Yang selanjutnya adalah olahraga teratur dengan melakukan latihan penguatan otot perut dan juga punggung. Pilih aktivitas fisik seperti berenang, berjalan cepat, ataupun yoga. Lakukan peregangan secara rutin, terutama sebelum dan sesudah aktivitas fisik berat. Selanjutnya adalah menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan memberikan tekanan lebih pada tulang belakang. Konsumsi makanan bergizi yang seimbang, serta batasi makanan yang tinggi lemak dan juga gula. Selanjutnya adalah perhatikan ergonomi dengan menggunakan peralatan ergonomi di tempat kerja, sesuaikan ketinggian meja dan kursi, gunakan alas kaki yang nyaman, dan mendukung postur tubuh yang baik. Lalu bagaimana sih perawatan low back pain? Perawatan low back pain bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan obat ataupun tanpa obat. Perawatan dengan obat ditujukan untuk menurunkan gejala nyeri yang disebabkan oleh peradangan, saraf kejepit, ataupun nyeri otot berat. Pendekatan ini sebaiknya perlu pendampingan dan konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional. Yang kedua adalah perawatan tanpa obat. Perawatan tanpa obat bersifat menunjang dan jangka panjang, membantu memperbaiki fungsi tubuh, mencegah kekambuhan, dan mengatasi faktor psikologis. Contohnya adalah kompres hangat, Swedish massage, peregangan atau senam ringan seperti latihan McKenzie, latihan 3 level core stability, dan yang terakhir memperbaiki postur tubuh yang ergonomis.
Perilaku ergonomis. Perilaku ergonomis itu apa sih? Berikut ada beberapa perilaku ergonomis yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah atur ketinggian kursi. Aturlah tinggi kursi dengan memastikan posisi siku ditekuk 90 derajat ketika ditempatkan di atas meja. Selain itu, posisi ini juga harus diikuti dengan kaki yang menyentuh lantai dengan sempurna. Yang kedua, perhatikan sandaran kursi. Ketika menggunakan kursi, sebaiknya memiliki ukuran 90 derajat hingga 120 derajat. Pastikan ketika duduk dalam posisi tegak, pastikan terhadap sedikit ruang untuk meletakkan kaki di bawah meja. Perhatikan posisi duduk Anda berjarak 50 hingga 100 cm dari pandangan mata ke permukaan layar komputer atau laptop. Semakin lebar layarnya, maka posisi Anda harus semakin jauh agar tidak merusak kesehatan mata. Selanjutnya, perhatikan posisi monitor dengan kemiringan ke atas sekitar 10 derajat sampai 20 derajat agar dapat mengurangi kelelahan pada leher. Di sela-sela pekerjaan, guru dan staf dianjurkan untuk melakukan peregangan ringan setiap 1 hingga 2 jam. Peregangan sederhana dapat dilakukan dalam 3 sampai 5 menit, misalnya dengan memutar leher ke kanan dan ke kiri, mengangkat dan memutar bahu, serta menggerakkan jari dan pergelangan tangan. Aktivitas ringan ini membantu menjaga fleksibilitas otot dan mencegah kelelahan akibat posisi kerja yang statis. Bagaimana Bapak Ibu materinya? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru bisa mengisi link post-test yang ada di bawah ini, yang sudah dikirim melalui grup WhatsApp. Bapak Ibu guru bisa post video ini dulu ya. Baik, apabila sudah, semoga video yang kami berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah menonton. Kami dari mahasiswa Undip izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.